Perkenalkan, nama saya Lahir Pinggil Mahabeka, absen 18 dari 11 IPS 3. Sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah minat tentang revolusi Cina. Di dalam periode modern Cina diawali dengan kekalahan pertama dari Barat dalam Perang Candu yang terjadi pada waktu 1842. Waktu itu orang-orang etnis Manchu yang memerintah di Istana Qing berjuang untuk melawan gangguan asing ke Cina. Tetapi upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan dan mereformasikan metode-metode pemerintahan tradisional dibatasi oleh suatu budaya pengadilan yang sangat konservatif. Dan tidak ada suatu keinginan untuk memberikan terlalu kesempatan untuk melakukan reformasi. Setelah kekalahan di Perang Candu kedua yang terjadi pada tahun 1860, Qing berusaha untuk memodernisasi dengan mengadopsi teknologi barat dan melalui pengangkatan diri dari tahun 1861. Di tahun 1851 sampai 1864 melawan Taiping, 1851 melawan Yan, 1856 sampai 1868 kaum muslim Yunan, dan 1862 sampai 1877 Lautan Barat. Pasukan dari imperial tradisional terbukti tidak kompeten dan menunjukkan lemahnya dari pemerintahan imperial. Di tahun 1895 Tiongkok mengalami kekalahan dengan lain di dalam periode Perang Tiongkok-Jepang pertama. Kekalahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat feodal Cina tradisional juga perlu modernisasi jika berkeinginan untuk mencapai satu teknologi komersil. Frustasi Istana Qing karena meningkatnya tuntutan imperialis dari Jepang Barat dan juga keinginan untuk melihat Cina yang bersatu mendorong munculnya gerakan-gerakan nasionalisme yang membawa suatu ide revolusioner. Ide revolusioner yang dibesarkan oleh orang Tionghoa yang tinggal di suatu tempat di luar negeri, yang utama di Asia Tenggara dan Amerika. Umumnya mereka akademis berpendidikan barat, mulai mendesak untuk revolusi atau reformasi langsung. Pembentukan monarki konstitusional diusulkan oleh Kang Youwei dan Liang Hicao yang merupakan pemimpin mereka. Sun Yat-sen sementara memimpin kelompok yang campur aduk dengan bersama-sama membentuk aliansi revolusi atau Tongmenghui. Aliansi revolusioner tersebut memiliki misi untuk mengganti suatu pemerintahan Qing dengan pemerintahan republik. Sun adalah seseorang yang nasionalis dengan beberapa kecenderungan sosialis. Dari pemimpin revolusioner dan orang-orang Cina di luar negeri ikut membantu membiayai upaya mereka berakar di Cina Selatan. Di tahun-tahun menjelang revolusi, aliansi revolusioner melakukan beberapa usaha pemberontakan melawan Qing, tapi semuanya dapat dihentikan oleh tentara Qing. Proses terjadinya revolusi Tiongkok. Revolusi Cina terjadi pada tanggal 11 Oktober 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan berhasil mengalahkan dinasti Qing. Revolusi tersebut menyebabkan rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing, semacam kalah perang melawan bangsa Barat, ketidakberhasilan para kaisar-kaisar pemimpin. Setelah rakyat menderita semakin berat yang menyebabkan revolusi tidak bisa terhindarkan lagi. Pada tanggal 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden, dan Republik Tiongkok dianggap mulai berdiri pada hari tersebut. Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri
sebagai presiden dan membuat partai Kuomintang, dan digantikan oleh Yuan Shikai pada 12 Februari 1912. Masa pemerintahan Yuan Shi tidak berlangsung lama karena meninggal dunia pada tahun 1916. Pemerintahan akhirnya dipimpin kembali oleh Dr. Sun Yat-sen, tetapi hanya sampai tahun 1924. Kedudukan Sun digantikan oleh Chiang Kai-shek dan berhasil mempersatukan bagian selatan dan utara. Tetapi di dalam masa pemerintahannya harus melawan dari Mao Zedong yang mempunyai paham komunis. Mao Zedong berhasil mengalahkan Chiang Kai-shek dan akhirnya pada tahun 1949 ia mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis. Dan sedangkan Chiang Kai-shek mendirikan negara Taiwan dan akhirnya paham komunis semakin berkembang di Asia. Pecahnya revolusi. Pemberontakan di Wuchang telah menjadi suatu titik tolak untuk munculnya pemberontakan pada skala nasional. Di saat kerugian meningkat, tanggapan positif dari Istana Qing untuk serangkaian tuntutan yang dimaksud untuk mengubah otoriter kekaisaran berubah menjadi monarki konstitusional. Yuan Shikai ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru di Cina. Tetapi sebelum Yuan Shikai mampu merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut oleh kaum revolusioner, kesetiaan mulai dinyatakan oleh provinsi-provinsi mereka kepada aliansi revolusioner yang dipimpin oleh Sun. Dr. Sun langsung bergegas menuju London dan Paris untuk memastikan kedua negara tersebut tidak memberikan bantuan keuangan atau militer kepada pemerintahan Qing dalam perjuangannya. Kaum revolusioner telah mengambil alih Nanjing di saat ia kembali ke Cina. Nanjing adalah bekas ibu kota di bawah dinasti Ming dan perwakilan dari provinsi mulai berdatangan untuk pertemuan nasional yang pertama kali. Mereka bersama-sama memilih Dr. Sun sebagai presiden sementara Republik Tiongkok yang baru berdiri. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.